Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di channel Rumah Abi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pada video kali ini Rumah Abi akan memberikan inspirasi rumah di lahan 7 kali 12 meter. Itu bangunannya teman-teman. Namun rumah ini posisinya berada di hook dan simak terus. Tapi sebelum lanjut ke video utama, buat teman-teman yang baru bergabung dengan channel Rumah Abi, saya kasih tahu ya, channel kita itu membahas inspirasi tentang rumah idaman. Jadi buat teman-teman yang lagi cari info tentang rumah, biaya bangun rumah, dan cari desain tentang rumah, channel ini adalah jawaban yang tepat untuk teman-teman subscribe. Maka dari itu, subscribe ya, buat yang belum, terima kasih. Dan mari kita lihat rumah yang ada di depan saya ini. Ini adalah tipe rumah krisan, dimana untuk luas tanahnya itu kalau posisinya tidak di hook, dia 84 meter persegi teman-teman, 7 kali 12 meter. Luas bangunannya 47 meter persegi. Namun di rumah ini adalah diposisikan lokasinya di hook, jadi 11 kali 12 meter. Jadi buat teman-teman yang punya tanah 11 kali 12 meter ingin bangun rumah, silakan nih bisa dicontoh dengan desain rumah seperti ini. Kita bahas yuk dari bagian carportnya. Carportnya memakai apa nih mas? Ini pakaiin keramik ukuran 30-30 teman-teman, dengan posisi tanah agak naik seperti ini ya. Dan untuk luas carportnya dia panjangnya 4,4 meter kali 3 meter. Ya cukuplah untuk satu mobil dan beberapa motor. Secara fasad unik ya, fasadnya ya keren banget nih. Ada permainan-permainan conwood seperti itu, dan juga bukan jendelanya itu gede-gede banget. Ciri khas rumah minimalis zaman now nih. Tuh lihat di bagian fasad yang sebelah kiri, kalau kita lihat banyak sekali cermin-cermin yang ada di rumah ini teman-teman. Dari bagian atas ada cermin ataupun jendela mati, ada 3 buah. Di bagian bawahnya di samping pintu ada juga jendela-jendela yang sangat banyak sekali teman-teman. Pasti nih kalau dilihat rumah seperti ini mempunyai plafon yang cukup tinggi, dan juga sirkulasi udara dan cahayanya juga pasti akan sangat maksimal. Dan perlu digarisbawahi teman-teman ya, pembuatan rumah atau pembangunan rumah itu sangat banyak sekali jenis-jenis material yang dipakai teman-teman. Salah satunya rumah ini, dari lantainya, dari kusennya, dari pintunya, dari atapnya, dan juga dari lain-lain. Rumah ini menurut saya sudah sangat proper, ataupun kualitasnya itu sudah di atas rata-rata teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin berminat rumah spek rumah seperti ini, ya anggaplah menurut saya ini rumah sudah lebih dari 5 juta per meternya. Jadi kalau 5 juta per meter kali 47 meter persegi, untuk luas bangunannya ketemunya sekitar 235 jutaan teman-teman. Dengan spek rumah seperti ini 235 juta itu sudah menurut saya cukup murah teman-teman. Nah sedangkan teman-teman jika nggak punya waktu ataupun tidak ada tenaga dan lain sebagainya, teman-teman ingin beli rumah, teman-teman bisa beli rumah ini mungkin di harga anggaplah 500 ataupun 600 juta, itu sudah sangat worth it teman-teman. Karena apa? Sebuah perumahan itu membangun rumah tidak hanya membangun rumahnya saja teman-teman. Teman-teman itu sudah termasuk membeli fasilitas, jalan, dan lain sebagainya. Maka dari itu teman-teman akan membayar lebih, namun teman-teman juga akan mendapatkan fasilitas mutu yang lebih bagus gitu teman-teman. Oke, kita masuk yuk ke bagian interiornya. Jadi ngomong kemana-mana nih.
Oke, di dalam ini adalah salah satu living room, dimana konsep rumah ini adalah open space teman-teman. Ya, untuk living roomnya sih menurut saya lega banget, gede banget teman-teman. Jadi di sini ukurannya lebarnya itu 4 meter, dan untuk posisi sampai di tembok itu, di kamar itu ya lebih kurang sekitar 4 meter juga teman-teman. Jadi 4 kali 4 meter ini ada dikasih sofa single, meja single, dan juga untuk entertainnya TV-nya ini ditaruh di sini teman-teman ya. Dan ayo kita lihat ke bagian kamar yang pertama. Oh ya, sebenarnya ini kamar pertama teman-teman ya, kamar yang posisinya ada di depan. Namun kalau di rumah ini diposisikan ataupun digunakan untuk ruang kerja ya. Jadi rumah ini punya 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, carport, taman depan dan belakang, serta living room yang menurut saya sudah cukup kompak untuk rumah semewah ini. Jadi desainnya itu sudah benar-benar lain daripada yang lain gitu teman-teman. Dengan banyak sekali bukaan jendela ataupun permainan kaca seperti ini, maka rumah ini sudah bisa dikatakan rumah yang sehat ya, karena sirkulasi udaranya pun akan sangat maksimal. Untuk lantai di bagian bawahnya itu pakai homogeneous style, dan ini adalah kamar sharing, kamar mandi sharing gitu teman-teman. Dari kamar utama, kamar anak yang posisinya di depan, dan juga kamar anak yang posisinya di tengah atau di samping living roomnya gitu teman-teman. Ukurannya sendiri ini sekitar 1,5 meter kali 1,8 meter teman-teman. Ukuran standar untuk kamar mandinya. Namun di sini sudah dikasih wastafel dan juga cermin. Dan untuk homogeneous style-nya yang nempel di tembok ini belum full ya. Alangkah bagusnya jika teman-teman bangun rumah ya dikasihlah keramik ataupun HT sampai full ke atas gitu teman-teman. Lebih bagusnya seperti itu sih. Ayo kita geser lagi ke arah mana lagi nih teman-teman? Ke arah yang kamar kedua ya. Kamar kedua ini bisa difungsikan untuk kamar anak teman-teman. Jadi kamar anak yang kedua ini posisinya ada di tengah ya, ataupun di samping living room tadi teman-teman. Teman-teman bisa lihat aja untuk denahnya, posisinya akan saya sertakan di akhir video. Denahnya itu sudah sangat mumpuni untuk rumah 7 kali 12 meter seperti ini teman-teman. Untuk ukuran kamarnya sendiri dia 2,5 meter kali ya lebih kurang sekitar 3 meteran nih. Sangat cocok ya untuk desain anak. Dikasih tempat tidur seperti ini, nomor 3 ini teman-teman ya. Dan untuk masih dapat jendela yang sangat gede gitu teman-teman. Oke. Dan tipsnya lagi nih teman-teman, jadi kalau misalkan teman-teman sudah pengen rumah teman-teman itu model-model smart home, karena kan sekarang banyak zaman ini ya, internet ya, apa-apa sudah mudah. Teman-teman bisa gunain kayak handle pintu yang smart home ataupun lampu smart home dan lain sebagainya lah, CCTV dan lain sebagainya. Itu akan membuat rumah teman-teman itu lebih keren, lebih nyaman, dan lebih aman tentunya. Dan ini adalah kamar utamanya teman-teman. Posisinya ada di belakang ya sebenarnya. Nah, kamar utama ini memiliki ukuran yaitu lebih kurang sekitar 4,5 meter kali 2,5 meter. Dan kamar utama ini punya kamar mandi private teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen mandi ataupun kegiatan bersih-bersih, jadi nggak perlu keluar kamar ya, jadi sudah lebih private ya, artinya seperti itu. Dan menurut saya sih kamar mandi private seperti ini biasanya hanya ada di master bedroom gitu teman-teman. Setuju nggak?
Jika teman-teman setuju, silakan tulis di kolom komentar. Jika teman-teman nggak setuju, kamar utama itu dikasih kamar mandi, tulis alasannya kenapa, gitu teman-teman ya. Dan sampai di sini, jika teman-teman ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Dan pertanyaannya pasti, Mas, di mana dapurnya ya kan? Dari tadi muter-muter aja tapi belum lihat dapur ya. Ya, dapurnya itu posisinya ada di living room gitu teman-teman sebenarnya. Dapurnya itu hanya dikasih macam kitchen set aja. Dan ini masih ada sisa tanah di bagian belakang. Ini tanah untuk taman belakangnya ya. Jadi 2,5 meter kali 22,5 meter. Sebenarnya tanah bagian belakang itu bisa difungsikan untuk dapurnya gitu teman-teman. Namun di sini dapurnya dikasih macam kitchen set dan ditaruh di interior di bagian living room ya. Jadi dapur ini adalah dapur kering ya, dry kitchen. Namun sih lebih cocok sih memang dry kitchen, tapi kalau misalkan menurut saya pribadi, misalkan rumah ini rumah saya, maka dapur ini akan saya pindah ke bagian belakang, ke tanah yang taman belakang tadi teman-teman, ukuran 2,5 kali 2,5 meter. Dan perlu diingat untuk pembangunan rumah, waduh nggak dibuka nih teman-teman. Untuk pintu bagian belakang itu kalau bisa sih dikasih pintu jendela aja nih teman-teman. Jadi pencahayaan yang masuk pasti lebih maksimal ya. Tapi perlu diingat kalau dikasih jendela kaca seperti ini, untuk keamanan rumah harus benar-benar maksimal ya tentunya. Nah, kita masuk ke tanah bagian samping nih teman-teman. Kenapa ditutup lagi nih? Oke, ini sudah ditutup, namun saya punya ide untuk melanjutkan videonya dari arah luar gitu teman-teman ya. Dan untuk dari arah luar, tuh posisi tanahnya ini lebarnya sekitar 4 meter ya, 4 meter kali 12 meter. Namun dibikin untuk ruang bersantai ya, ataupun tempat nongkrong seperti ini. Enak nih ngopi-ngopi di pagi hari ataupun sore hari. Cari ide inspirasi. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.